Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hari ini hari Minggu biasa ke-6. Dan mengawali karistia ini kita mengakui bahwa kita orang berdosa, mohon ampun kepada Tuhan agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dika, kami menyembah Dika.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik, dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup nurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup nurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban
kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaramu harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus ditampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa, tetapi tubuhmu yang daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan diri istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya.
ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan tentu saja juga kepada kita, karena kita adalah murid-murid Yesus, bahwa tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tujuan hidup manusia. Kalau manusia mencapai kerajaan Allah, berarti manusia memperoleh kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang abadi. Karena kerajaan Allah tidak lain adalah kebahagiaan abadi itu, kehidupan yang kekal itu. Itulah kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Dan dalam hidup ini kita tidak selesai dengan hidup di dunia ini, tetapi masih ada hidup setelah tidak ada di dunia ini, yaitu kehidupan yang abadi. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masuk dalam kehidupan yang abadi. Dan bagaimana memperoleh kehidupan abadi itu? Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya untuk memperoleh hidup yang abadi atau keselamatan kekal, maka menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah, yang disabdakan oleh Allah kepada kita manusia. Baik kitab Taurat untuk bangsa Israel, dan menuruti perintah Taurat itu baik. Yesus menegaskan itu baik. Tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai dari hukum Taurat itu sendiri. Apa nilai dari hukum Taurat itu? Yakni ringkasan ajaran, yakni ajaran cinta kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itulah inti hukum Taurat. Dan kalau orang mau selamat, mau mencapai hidup yang kekal, menuruti perintah Taurat itu. Artinya apa? Menjalankan perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bagaimana caranya mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia? Yaitu dengan cara seperti yang kita dengar dalam Injil Matius ini tadi, yakni kita juga mengungkapkan dan menyatakan atau melakukan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam perintah Taurat, orang membunuh, jangan membunuh, kalau membunuh akan dihukum. Tetapi Yesus sendiri menyatakan, jangankan membunuh, marah kepada orang lain,
membenci sesama, itu pun tidak diperbolehkan. Mengucilkan sesama, itu pun juga tidak diperbolehkan. Ngomongin sesamanya, itu pun juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ajaran kasih kepada Allah dan sama manusia tidak boleh memperlakukan orang lain sebagai saingan, apalagi musuh, tidak boleh. Tetapi sama manusia adalah saudara yang harus saling dikasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dalam hidup perkawinan. Kemurnian hidup perkawinan itu dijunjung tinggi. Maka dalam kitab Taurat juga jangan berzina. Karena berzina itu berarti melakukan perzinahan bukan hanya dalam wujud tindakan, tetapi juga dalam wujud pikiran dan hati. Orang berzina dalam hati itu tidak diperkenankan, tidak boleh atau dilarang, apalagi diwujudkan dalam suatu tindakan. Karena itu melanggar perintah kasih terhadap sesama dan terhadap Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita diharuskan untuk mengasihi sesama dan mengasihi Allah untuk bisa mencapai hidup yang abadi itu. Tetapi Tuhan juga memberikan kebebasan kepada kita manusia. Kebebasan untuk memilih hidup abadi atau kebinasaan kekal. Kebebasan untuk mencintai Allah atau tidak mencintai Allah. Allah memberikan kebebasan kepada kita manusia. Maka dalam kitab Sidrak dari bacaan pertama tadi dikatakan, api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita manusia. Tuhan mencintai kita, tapi juga tetap menghormati kebebasan kita manusia. Kita memilih hidup atau memilih mati, memilih surga atau memilih neraka. Tentu saja kalau ada konsekuensinya. Kalau orang melakukan tindakan kasih akan mencapai surga itu. Dan Allah akan memberikan apa yang tidak dilihat oleh mata manusia. Allah akan memberikan apa yang tidak didengar oleh manusia. Seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul dari hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara terkasih, Allah mengasihi kita manusia dan juga Allah akan memberikan apa yang dirindukan oleh kita manusia, tetapi bukan yang diperlihatkan oleh dunia ini, tetapi Allah akan berikan kepada manusia kebahagiaan yang abadi, keselamatan yang kekal, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah timbul dari
hati manusia, tetapi Allah akan memberikan kepada manusia kebahagiaan itu. Saudara-saudara terkasih, semoga kita sebagai orang yang mengimani Allah, mengimani Kristus, yang juga diberikan kebebasan kepada kita, hendaknya kita menggunakan kebebasan itu untuk lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memperbarui iman kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari itu akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-Nya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Bagi gereja umat Allah, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, terangilah hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan, dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak berdoa dalam hati untuk intensi kita masing-masing. Tuhan Allah kami, berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan segala yang masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan sembarang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta muji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh kemakanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Berita Gereja Hari Minggu Biasa ke-6, Minggu 12 Februari 2023. Misa harian hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6, Sabtu di Susteran PRR Mekarsari pukul 6. Kolekte minggu lalu tanggal 5 Februari 2023 sebesar Rp24.987.000 dan penggalangan dana untuk renovasi gedung eks-seminar sebesar Rp36.496. Terima kasih atas partisipasi dan amal bakti Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan memberkati. Umat dimohon mengumpulkan daun palma kering yang sudah diberkati pada Minggu Palma tahun lalu untuk dibakar dan akan digunakan pada perayaan Ekaristi Rabu Abu. Pengumpulan di tempat yang telah disediakan, pintu utama dan pintu samping gereja, paling lambat hari Minggu 19 Februari 2023. Si Ekologi Bidang Pelayanan akan mengadakan kolekte sampah pada Minggu 19 Februari 2023 mulai pukul 7.30. Pengumpulan kolekte sampah dilakukan stand ekologi di depan patung Bunda Maria dan di samping aula. Persekutuan Doa Karismatik Katolik PDKK bekerja sama dengan kelompok lansia Simeon Hana mengundang saudara-saudari untuk hadir dalam misa penyembuhan dan adorasi pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 9 di Aula Santo Thomas. Seksi Keluarga Paroki Santo Thomas akan mengadakan katekese dan evangelisasi pranikah, kursus persiapan perkawinan secara tatap muka atau offline pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 24, 25, dan 26 Februari 2023 di Aula Paroki Santo Thomas. Keterangan lebih lanjut di Warta Paroki atau Sekretariat Paroki. Seksi Kitab Suci Paroki Santo Thomas akan mengadakan kursus Kitab Suci tematik secara online dengan pengajaran tim KKS, SKS, Paroki BMV, Katedral Bogor pada tanggal 5 Maret sampai dengan 30 April 2023, setiap hari Minggu pukul 19. Biaya peserta gratis. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Paroki Santo Thomas. Area parkir kendaraan motor di halaman gereja, mobil di halaman Masjid Agung tidak diperkenankan parkir selain di area yang sudah ditentukan tersebut. Mohon perhatian dan kerjasamanya. Bagi umat yang merasa kehilangan kunci motor bermerek Honda dapat menghubungi Tata Tertib. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat dimohon meninggalkan gedung gereja dengan mengikuti arahan petugas tata tertib. Umat dimohon menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Terima kasih. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita memuliakan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin.